Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar para mahasiswa yang saya banggakan? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang satu apapun juga. Untuk 15 menit ke depan atau lebih, saya akan mencoba memaparkan penjelasan tentang mata kuliah Local Government dan Otonomi Daerah yang berisikan tentang berbagai macam konsep seputar Local Government dan Otoda ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Ketika berbicara mengenai politik lokal dan otonomi daerah, ada beberapa aspek ya atau variabel-variabel yang hendaknya kita ketahui dan pahami sehingga mahasiswa dapat memberikan penjelasan nantinya seputar politik lokal dan otonomi daerah. Dari berbagai uraian-uraian yang ada, tentu variabel-variabel politik lokal dan otonomi daerah kita memotretnya dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah konsep desentralisasi. Desentralisasi sebetulnya adalah lawan kata dari sentralisasi. Sentralisasi bermakna pemusatan kekuasaan hanya kepada pemerintahan pusat. Sementara desentralisasi adalah penyebaran kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah. Lalu memahami tentang pembagian kekuasaan dan lain sebagainya, sebetulnya ada dua bagian yang harus kita pahami dalam konteks itu, yaitu yang pertama capital division of power dan areal division of power. Kalau capital division of power merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politika dari Montesquieu ya, yaitu kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman. Itu yang disebut dengan pembagian kekuasaan dari pengertian capital division of power. Sedangkan areal division of power dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal atau resmi untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang tersisa ya kepada otoritas lokal atau daerah yang secara formal diakui oleh undang-undang atau konstitusi. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat. Jadi ketika berbicara mengenai desentralisasi sebagai salah satu aspek penting atau variabel penting dalam politik lokal dan otonomi daerah, maka ia termasuk dalam definisi pembagian kekuasaan yang masuk dalam istilah areal division of power. Ketika kita mencoba untuk melihat perkembangan pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kemudian pada masa Orde Baru ada beberapa undang-undang yang diberlakukan untuk mengatur pemerintahan daerah. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi ada beberapa undang-undang
yang sudah dilaksanakan, yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 32 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksudkan sebagai otonomi daerah? Otonomi daerah adalah sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten, kota, untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya. Selain variabel yang dua sebelumnya, yaitu variabel desentralisasi dan variabel otonomi daerah, ada juga yang disebut dengan tugas pembantuan atau Medbewin, ya. Jika kita bandingkan dengan konsep otonomi daerah dengan Medbewin, ada hal yang secara prinsip membedakannya. Jika otonomi adalah penyerahan penuh, ya, dalam bidang pemerintahan, sedangkan tugas pembantuan atau Medbewin itu adalah penyerahan yang tidak penuh. Tentu saja yang dimaksudkan dengan Medbewin atau tugas pembantuan ini adalah tugas-tugas di dalam melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan, bukan saja, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu tambahannya adalah, menurut Mr. Tresna, sebenarnya katanya azas tugas pembantuan itu termasuk dalam azas desentralisasi, ya. Dan menurutnya desentralisasi itu mempunyai dua wajah, yaitu yang pertama adalah otonomi dan yang kedua adalah Medbewin atau tugas pembantuan, atau kalau istilah hukumnya adalah Zelbestur. Jadi prinsipnya Medbewin ini adalah sebenarnya secara prinsip agak berbeda, ya, dengan otonomi daerah. Medbewin adalah pembantuan, tugas pembantuan yang sifatnya tidak penuh tapi bersifat sebagian saja. Untuk mempertajam kembali pemahaman kita mengenai konsep desentralisasi, pada slide ini ada 5 definisi, ya, mengenai desentralisasi. Yang pertama menurut Jamatur, kemudian menurut Sills, lalu menurut Salusu, dan yang keempat menurut Sucipto, serta yang terakhir adalah menurut United Nations atau PBB. Saya kira tergantung dari dimensi mana kita melihat konsep desentralisasi. Tapi menurut saya pengertian dari United Nations atau PBB ini cukup mewakili, ya, cukup merepresentasikan dari beberapa definisi, ya, tentang desentralisasi. Menurut United Nations ini agak sedikit melengkapi kekurangan-kekurangan dari definisi-definisi yang lain tentang desentralisasi. Menurut PBB atau United Nations, desentralisasi adalah proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses tersebut melalui dua cara, yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabatnya di daerah atau dengan devolution kepada badan-badan otonomi daerah. Dalam definisi desentralisasi yang diungkapkan oleh United Nations ini, tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu sendiri bagi badan-badan otonomi daerah. Pertanyaan mendasar mengenai bagaimana metode yang dapat kita lakukan di dalam mengukur
keberhasilan daripada desentralisasi ya. Jadi gagal atau berhasilnya sebuah kebijakan desentralisasi itu harus memiliki ukuran-ukuran tersendiri sehingga seseorang dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan dari sistem desentralisasi itu gagal atau berhasil. Seperti yang sudah tertera di slide saya, menegaskan bahwa dengan demikian pelaksanaan desentralisasi ya dapat kita ketahui ukurannya melalui pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah ya melalui dua aspek. Yang pertama adalah aspek outputnya dan kedua adalah aspek outcome kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki ukuran atau indikator yang berbeda dalam penilaian keberhasilan. Untuk itu perlu diketahui bahwa sebenarnya output itu adalah apa yang menjadi hasil dari penerapan kebijakan desentralisasi. Sementara yang dimaksudkan dengan outcome itu adalah dia tidak hanya sekedar hasil, tapi dia diukur melalui dampak ya, dampak yang diharapkan dari penerapan kebijakan desentralisasi. Nah, untuk selanjutnya nanti di slide berikutnya itu akan ada ukuran-ukuran output dan outcome dari kebijakan sistem desentralisasi. Nah, saudara-saudara sekalian, output ya atau hasil yang diharapkan dari desentralisasi di dalam pelaksanaan otonomi daerah itu adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi masyarakat, kemudian adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dari program pembangunan. Nah, jadi kita dapat memberikan sebuah gambaran utuh mengenai sejauh mana kemudian pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia misalnya. Itu dapat diukur dari sejauh mana kemudian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, karena dengan adanya kebijakan desentralisasi ya itu memberikan semacam kesempatan bagi pemerintah di daerah untuk menggali potensi-potensi yang dia milikinya itu di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat yang ada di daerah. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik ya, karena adanya desentralisasi di mana daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusannya sendiri, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga fleksibilitas program pembangunan ya, karena adanya kebijakan desentralisasi, maka seorang pemimpin di daerah itu memiliki kelonggaran-kelonggaran atau fleksibilitas di dalam menciptakan atau membuat program-program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Jika sebelumnya kita berbicara mengenai apa sih sebetulnya yang menjadi output ya atau luaran ya, dari pelaksanaan desentralisasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi outcome daripada kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah itu ya. Outcome itu lebih kepada capaian-capaian yang sifatnya jangka panjang. Ya, jangka panjang itu gambaran mengenai cita-cita atau visi yang dapat dihasilkan melalui kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah. Yang pertama adalah peningkatan partisipasi masyarakat ya. Dengan adanya desentralisasi diharapkan masyarakat bisa terlibat secara aktif ya di dalam pengambilan keputusan-keputusan di daerah, kemudian
mulai dari, tentu saja partisipasi itu adalah mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pada pengawasan dalam proses berjalannya pemerintahan di daerah. Kemudian yang kedua, efektivitas pelaksanaan koordinasi. Jadi dengan adanya kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah itu dihajatkan bahwa suatu saat terjadi apa yang disebut dengan koordinasi yang terintegrasi dengan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari satuan yang terpisah. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien. Jadi outcomes yang kedua ini lebih memotret mengenai bahwa dengan adanya kebijakan desentralisasi diharapkan bahwa semua unit-unit pemerintah, semua bagian-bagian yang ada di struktur pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik, kemudian terjadi semacam integrasi ya mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama melalui pola koordinasi dan sinergitas yang baik antara berbagai macam unit-unit pemerintahan yang ada di dalamnya. Bentuk pemerintahan daerah dalam pembahasan kali ini sebetulnya ada dua istilah yang perlu kita pahami di dalam mengembangkan teori-teori tentang pemerintahan daerah, yaitu ada dua teori, local self-government dan local state government. Pertanyaannya adalah sistem yang mana gitu, atau bentuk yang mana dari dua konsep ini yang sama atau berkesesuaian pengertiannya dengan pelaksanaan desentralisasi, apakah local self-government atau local state government. Dari pengertian yang ada di PowerPoint ini, bahwa ternyata ya pemerintah daerah dalam bentuk local self-government ini berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri ya. Diperlukan ya local self government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi di daerah ya. Nah, mungkin barangkali local self government inilah yang kemudian relevan dengan konsep desentralisasi dalam kerangka pelaksanaan dari otonomi daerah. Sedangkan local state government lebih merujuk kepada istilah dekonsentrasi ya, yakni penyerahan ya pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat yang ada di daerah. Jadi local state government ini hanya menjalankan fungsi-fungsi koordinasi dari pemerintahan pusat yang ada di daerah, tapi kewenangannya, kewenangan politik ada di pusat, sementara kewenangan administratif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pusat itu ada di daerah ya. Bedanya dengan local self government ya, kebijakan politiknya ada di daerah, kebijakan administratifnya dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan politik itu juga ada di daerah ya. Sedangkan local state government sekali lagi kebijakan politiknya ada di pusat, daerah hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan administratif di dalam hal melaksanakan kebijakan-kebijakan pusat yang ada di daerah. Dan yang terakhir, untuk mempertajam pemahaman kita tentang konsep-konsep local government atau pemerintahan daerah, maka pada sesi terakhir ini saya menjelaskan tentang apa konsep pemerintahan daerah sebetulnya berasal dari terjemahan konsep local government ya, sesuai dengan nama mata kuliah ini, local government dan otonomi daerah, yang pada intinya mengandung 3 pengertian local government. Itu yang pertama adalah pemerintah lokal ya, pemerintah lokal, yaitu
lembaga pemerintah yang ada di lokal atau di tingkat daerah. Yang kedua adalah berarti pemerintahan lokal. Jadi dipisahkan antara pemerintah lokal yang merujuk kepada orang yang memerintah pada lembaga-lembaga di daerah. Yang kedua adalah berarti pemerintahan lokal yang mengacu kepada tata kelola atau cara di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di level lokal atau daerah. Yang ketiga berarti wilayahnya, wilayah lokalnya, wilayah lokal atau wilayah yang ada di daerah. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk kepada organisasi, ya seperti yang saya katakan tadi, pemerintah lokal, ya, bukan pemerintahan lokal, ya. Pemerintah lokal pada pengertiannya menunjuk kepada organisasi atau badan atau lembaga atau orang yang memerintah yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kemudian dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam artian ini, di Indonesia menunjuk pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, kepala daerah dalam hal ini adalah bupati, wali kota, dan DPR yang ada di daerah itu adalah termasuk dalam perangkat daripada pemerintahan daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan atau menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah setiap harinya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintah daerah atau local government atau local authority. Kemudian materi yang saya berikan pada sesi kali ini semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.